Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rekan-rekan kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Salam TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita memuji Allah, dengan anggota tubuh kita melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur adalah merupakan salah satu di antara sifat yang teragung yang dimiliki oleh seorang mukmin. Bersyukur dengan menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan untuk meraih ridha Allah, untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perkara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan keridhaan Allah. Dengan menjauhi larangan-larangan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau dilakukan ini akan mendatangkan murka Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang ke-6 ini untuk membahas ahbabullah, orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi yang diartikan ke dalam terjemahan bahasa Indonesia, kitab-kitab yang sudah beredar atau buku terjemahan sudah beredar dengan arti judulnya adalah 40 karakteristik hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita ingin bahaskan tentang orang-orang yang bersabar. Dan ini karakter yang kelima yang disebutkan dalam kitab tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin." Dan berapa banyak nabi yang bersama mereka berperang sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka. Bencana yang menimpa mereka di jalan Allah
dan tidak juga mereka lesu dan tidak menyerah kepada musuh. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Sifat-sifat yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Sabar secara bahasa adalah menahan, mengendalikan, seperti perkataan fulan terbunuh karena dia sabar. Maksudnya karena dia mengendalikan dan menahan dirinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb mereka pada pagi dan sore hari karena mengharap wajah Allah. Maksudnya sabar bersama mereka untuk tetap berada bersama mereka. Adapun sabar ditinjau dari istilah atau dari syariat adalah menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, lalu menguatkannya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan. Dan kalimat sabar banyak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan lebih dari 90 tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adhan sami'ahu minallahi innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum." Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih bersabar terhadap celaan yang dia dengar daripada Allah. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengklaim bahwa Allah memiliki putra. Namun Allah sungguh senantiasa tetap memberikan kesehatan dan rezeki kepada mereka, termasuk mereka yang mencela. Sabar juga merupakan sifatnya para nabi, sifatnya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kuzziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Dan sesungguhnya telah didustakan para rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka bersabar terhadap pendustaan, terhadap penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, ulul azmi minar rusul, dari kalangan para rasul. Sabar juga merupakan sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang bersabar di dalam kesempitan, di dalam penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah mengkaitkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dengan kesabaran. Dan Allah memberitahukan bahwa kepemimpinan di dalam agama sesungguhnya hanya akan diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Allah berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Memberikan petunjuk
dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Begitu juga tentang kemenangan di muka bumi ini. Kemenangan di muka bumi ini tidak akan terrealisasi melainkan dengan kesabaran. Allah berfirman melalui atau lewat lisan nabinya Yusuf alaihi salam, yang mana saudara-saudaranya mengetahui jati dirinya, yang mereka kaget, mereka berkata karena kaget terhadap keadaan yang diraih oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Hingga mereka mengatakan, qalu a'innaka la anta Yusuf? Mereka mengatakan, benarkah kamu ini Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Kemudian Yusuf mengatakan, saya Yusuf. Ya, saya Yusuf. Dan ini saudaraku. Qad mannallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kemudian Yusuf alaihissalam mengatakan, sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya akhlak yang terbaik, akhlak yang tinggi, dan amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba ini tidak akan muncul dari seorang hamba melainkan dengan kesabaran. Wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan pahala itu tidak diperoleh kecuali orang-orang yang bersabar. Artinya ikhwan fiddin, amal saleh tidak akan muncul dari seorang hamba kecuali hamba tersebut adalah hamba yang beriman. Dan seseorang hamba tidak akan menjadi orang yang beriman kecuali dengan berilmu. Dan ilmu tidak akan bisa diraih oleh seorang hamba melainkan dengan cara dia menuntutnya dengan kesabaran yang dimiliki oleh dirinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran sebagai perisai, tameng. Wa in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka gembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan mudarat kepada dirimu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Kemenangan terhadap musuh-musuh Allah itu juga akan diraih dengan dibarengi kesabaran. Ya, dibarengi dengan kesabaran. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Cukuplah jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika, dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Kenapa? Karena dibarengi dengan kesabaran dan ketakwaan. Wa'lam, kata Nabi, ketahuilah,
annan nasra ba'as sabri. Sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Sudah jelas ikhwan fiddin bahwa kebaikan dunia di dunia semuanya itu kembali kepada kesabaran. Kenikmatan di akhirat yang akan diraih tidak akan dapat diraih oleh seorang pun kecuali dengan kesabaran yang dia miliki. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu, hari kiamat, ikhwan, dan memberikan kepada mereka kejernihan, kecerahan pada wajah mereka, kegembiraan hati. Dan dia, itu Allah, memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Dengan Allah balas surga dan mengenakan pakaian sutra. Pakaian sutra bagi lelaki tatkala di dunia diharamkan, tetapi dia maka menjadi pakaian penghuni surga. Dan dibolehkan ya ketika di akhirat kelak. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Masyaallah. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan, disambut dengan ucapan selamat di dalamnya. Dengan demikian berarti sabar adalah sebaik-baik anugerah yang diberikan kepada manusia. Sebaik-baik anugerah yang diberikan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Dan tidaklah seseorang itu diberi kebaikan yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar itu ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an ma'siyati, anil ma'siyah. Sabar ya dari kemaksiatan. Yang ketiga, as-sabru ala qada'illahi wa qadarihi. Sabar terhadap takdir dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita akan coba untuk menyebutkan sedikit satu persatu perkara ini. Yang pertama adalah sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketaatan itu banyak. Ketaatan itu berulang-berulang. Oleh karena itu jiwa seorang hamba ini merasa berat untuk menjaga ketaatan. Maka seorang muslim wajib bersabar untuk melaksanakan ketaatan yang itu berulang-ulang. Salat 5 waktu, 5 kali, sehari semalam, tiap hari berulang-ulang. Dan begitu juga yang lainnya. Jadi nggak boleh diremehkan. Karena dia akan terus berulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menegakkan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Itu orang-orang yang tetap mengerjakan salat. Dan Allah mencela orang-orang yang menegakkan salat dalam kondisi malas. Kurang kesabarannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Apalagi dia membatalkan amal ibadah. Membatalkan amalannya.
karena tidak sabar. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah atau taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan janganlah kamu membatalkan atau merusak amalan-amalanmu. Maksudnya adalah apabila telah masuk ke dalam sebuah ketaatan, maka sabar, sempurnakan ketaatan tersebut, selesaikan ketaatan itu, jangan diputus, jangan dibatalkan. Berapa banyak orang yang senantiasa datang ke masjid, dia menjaga sholatnya, kemudian ketika habis kesabarannya, mulailah dia tinggalkan masjid. Mulailah dia putus hubungan dengan sholat. Berapa banyak orang yang memulai dengan membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Ya, hari pertama, kedua, ketiga, namun lama-kelamaan pudar kesabarannya, akhirnya dia tidak sempurnakan hafalannya, akhirnya dia tidak teruskan hafalannya, dan dia tinggalkan Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Maka sudah harus dan menjadi kewajiban bersabar di atas ketaatan. Wahai saudaraku, sabarkanlah dirimu terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada dirimu, tatkala datang waktu pagi hari, katakan kepada dirimu, wahai jiwaku, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi hari ini merupakan hari terakhir bagimu. Tatkala datang sore hari, katakan kepada jiwamu, katakan kepada dirimu, wahai saudaraku, wahai jiwaku, bersabarlah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi malam ini adalah malam terakhir kita berada di dunia, malam terakhir kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus demikian, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sabar di atas ketaatan adalah seperti bersabar menghadapi perilaku kedua orang tua. Kita ketahui, wahai kaum muslimin, terkhususnya bagi Anda atau bagi kita yang masih memiliki orang tua, yang saat ini mungkin sudah lanjut usia, yang saat ini mungkin mereka sedang diserang penyakit hingga melemah tubuh mereka, yang dahulunya mereka kuat dalam mengangkat apapun yang dibebankan di atas pundak mereka. Yang dahulunya mereka tidaklah lemah di dalam melangkahkan kaki mereka, di dalam mengais rezeki, meskipun harus berpuluh-puluh kilometer mereka lalui. Namun kali ini, berat kaki mereka untuk melangkahkan ke tempat yang tidaklah seberapa jauhnya sebagaimana mereka pernah langkahkan. Maka wahai kaum muslimin, bersabarlah di dalam merawat mereka. Bersabarlah di dalam menerima apapun yang mereka katakan yang mungkin itu akan menyakiti hati kita. Dan sudah menjadi maklum bahwa semakin bertambah usia kedua orang tua, semakin mendekati masa atau ajal bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dan semakin bertambah tingkah-tingkah yang membuat atau mengundang kejengkelan bagi anak-anaknya. Bersabarlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celakalah man adraka abawaihi inda kibarihima walam yadkhulil jannah. Celakalah bagi anak-anak
yang mendapati kedua orang tuanya, yang masih hidup, yang masih bisa dia lihat, yang masih bisa dia berbakti kepadanya, dia dapati mereka dalam kondisi usia yang lanjut. Mereka kondisi usia yang sudah tua. Tapi celakalah bagi mereka yang ketika kondisi itu mereka dapati, namun tidak mereka manfaatkan hingga mereka tidak bisa masuk ke dalam surga karena sebab itu. Usia 40 ke atas adalah usia di mana masa tua. Sedangkan Nabi SAW mengatakan fima ma'nahu a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku atau usia dari umatku ini itu antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit sekali kata Nabi yang bisa melewati itu. Jaga mereka. Pergauli mereka dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Niscaya akan menjadi sebab masuk ke dalam surga. Kemudian juga bersabar di atas ketaatan kepada Allah atau dalam menjalankan ketaatan kepada Allah adalah bersabar tatkala mencari ilmu. Karena mencari ilmu adalah jihad, ikhwan fiddin. Sebagaimana ulama salaf pernah mengatakan, aku perangi diriku selama 30 tahun. Dan tidak ada yang paling menyulitkanku daripada mencari ilmu. Al-ilmu, kata Imam Ahmad, la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu tidak bisa diimbangi oleh sesuatu apapun bagi orang yang niatnya benar. Kemudian ditanya, bagaimana niat yang benar? Kalau Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Itu niat yang benar adalah tatkala dia menuntut ilmu, dia berniatkan untuk mengangkat kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan dari dirinya dan dari orang lain. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Khidir mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Kemudian dia menjawab, dan bagaimana? Kemudian dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun. Maka tatkala ia tidak dapat menahan kesabarannya karena melihat perbuatan-perbuatan Khidir yang mengherankannya, beliau alaihissalam mengatakan, qala hadza firaqu baini wa bainik. Saunabbiuka bima ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Khidir mengatakan, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan beritahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kisah ini, yarhamullahu Musa lawadirtu annahu kana sabara hatta yuqassa alaina min akhbarihima. Mudah-mudahan Allah merahmati atau memberikan rahmat kepada Nabi Musa alaihissalam. Sungguh aku menginginkan dia bersabar sehingga berita-berita tentang keduanya dapat dikisahkan kepada kita. Bersabarlah wahai penuntut ilmu. Bersabarlah di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu.
Bersabarlah tatkala pulang dan pergi dari dan ke tempat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan sebab-sebab ya yang akan mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Karena sabar merupakan sebab seseorang mendapatkan ilmu. Sebagaimana sebuah perkataan yang disandarkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittah." Wahai saudaraku, kali-kali kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unabbika an tafsiliha bibayanin. Akan aku beritahukan kepadamu tentang penjelasannya. Zaka'un wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun. Yaitu kecerdasan, tamak, kesabaran, dan tekun. Wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Dan berkawan atau berteman dengan ustad serta waktu yang panjang. Di dalam menuntut ilmu tidaklah singkat waktunya. Ketika kesabaran dirasakan oleh seseorang itu pahit dan memang namanya memiliki bagian itu, ya, maka orang yang tidak bersabar maka dia tidak akan merasakan manisnya menuntut ilmu. Artinya dia tidak akan merasakan manfaat dari ilmu yang dia cari karena dia tidak bersabar. Begitu juga jenis atau contoh sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar berteman dengan orang-orang yang saleh. Setia untuk berada pada pertemuan-pertemuan mereka. Sebagaimana ayat yang kita katakan sebelumnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru berdoa kepada Rabb-Nya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan wajahnya. Bersabar untuk berteman dengan orang-orang yang saleh. Setia di dalam pertemuan-pertemuan mereka meskipun hawa nafsu kita menghalangi dari pertemuan-pertemuan itu. Apa saja yang engkau jumpai dalam pertemuan bersama orang-orang saleh, bersabarlah. Maka itu lebih baik. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kaum muslimin, ketakwaan tidak akan masuk ke dalam hati seorang hamba. Dan kita tahu takwa itu di hati. Karena Rasulullah katakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini dan takwa itu di sini. Rasulullah menunjuk kepada hati. Ketakwaan tidak akan masuk ke dalam hati kecuali dari sebuah lingkungan yang penuh dengan ketakwaan. Dan lingkungan orang-orang saleh adalah lingkungan ketakwaan. Maka teruslah kita bersama dengan orang-orang yang saleh hingga kita berada di surga berkumpul dengan mereka. Jangan berpisah dari mereka, karena sesungguhnya berpisah dari mereka berarti kita keluar dari jamaah, sedangkan tangan Allah itu bersama jamaah. Barang siapa yang dia menyendiri dari orang-orang yang bertakwa, maka dia menyendiri di neraka. Dan sesungguhnya serigala, binatang yang buas, dia hanya akan memakan kambing yang menyendiri. Maka berhati-hatilah dari memisahkan diri dari jamaahnya orang-orang saleh. Karena syaitan akan memanfaatkan. Dan akhirnya nanti pada hari kiamat kita akan menyesal. Sebagaimana Allah berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah hari itu atau ketika itu orang yang zalim yang dia menggigit dua tangannya. Yaqulu, kemudian seraya berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, sekiranya dulu aku mengambil jalannya para rasul. Seandainya aku dahulu berjalan bersama para rasul, mengikuti mereka,
bersama orang-orang yang saleh. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman akrabku. Karena dahulunya dia mengambil orang-orang yang tidak soleh sebagai temannya. Karena dahulunya dia mengambil orang-orang yang mengikuti jalan syaitan sebagai temannya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan syaitan itu tidak mau menolong manusia. Rekan-rekan sekalian, ketika hidayah menyapa kita, salah satu cara agar Allah tidak condongkan hati kita kepada kesesatan kembali, keluar dari hidayah, maka carilah lingkungan yang penuh dengan ketakwaan. Carilah teman-teman. Maka Rasulullah katakan, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan kau jadikan sebagai teman yang akrab, kecuali dia adalah seorang mukmin. Dan jangan biarkan makananmu dimakan, melainkan dia orang-orang yang bertakwa. Karena makanan atau orang yang terbaik yang makan makanannya adalah orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa tatkala diberikan makanan, dia tidak hanya diam, tetapi dia berupaya untuk menjadikan makanan itu makanan yang penuh dengan barakah. Kemudian dia berdoa agar Allah memberkahi orang yang berikan makanan kepadanya. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Di antara doa yang diucapkan oleh orang yang diberikan makan dan minum, dia mengatakan, ya Allah berikanlah makan kepada orang yang beri makan kepadaku, dan berikanlah minum kepada orang yang beri minum kepadaku. Ikhwatal iman, merupakan sabar terhadap ketaatan kepada Allah adalah sabar terhadap kesulitan di dakwah, di medan dakwah yang dilakukan olehnya, beban-beban yang ada yang dia rasakan. Karena dakwah, ikhwan bidin, wallahi, dakwah itu membebani para penjuru dakwah hingga akhirnya mengorbankan hartanya. Dia korbankan jiwanya, dia korbankan hartanya. Tidak sedikit di antara para ustadz, tidak sedikit di antara para da'i yang berada di atas manhaj salafus saleh. Mereka rela untuk berjalan atau menempuh jalan yang tidak biasanya manusia menempuhnya, hanya menginginkan agar orang yang berada di pelosok sana, di bagian bumi yang jauh di sana, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara dia. Dia lewati hutan-hutan, dia lewati jalan yang tidaklah mulus, dihabiskan waktu yang berjam-jam, hanya tujuannya agar mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dia akan mendapatkan acuhan orang yang didakwahi, dia akan mendapatkan celaan orang yang didakwahi. Maka bersabar di dalam ketaatan, bersabar di dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, bersabar dari maksiat. Dan kemaksiatan yang terbesar yang menyerang seorang hamba adalah yang berkaitan dengan perut dan berkaitan dengan kemaluannya, yaitu zina, riba. Maka sudah seharusnya bagi seorang hamba bersabar dalam perkara ini. Bahaya yang terbesar di antara bahaya-bahaya yang menyerang manusia yang berkaitan dengan kelezatan dunia ini adalah zina dan riba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis menganjurkan kepada orang yang sudah siap untuk menikah agar menikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj.
wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya hal itu menjaga pandangan dan lebih membentengi kemaluannya. Dan barang siapa yang belum mampu, maka diwajibkan baginya berpuasa atau dianjurkan baginya berpuasa, karena sungguhnya puasa itu akan menjadi perisai baginya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau bersabar dengan sesuatu yang tidak dia inginkan, keburukan yang dia tidak inginkan itu lebih ringan dibandingkan dengan bersabar pada keburukan yang dia inginkan. Lihat yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala dia digoda oleh wanita istri raja. Kita tahu kisah ini. Dan silakan baca dalam surah Yusuf. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan wanita yaitu Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf menjawab, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf bermaksud melakukannya juga dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang kami pilih." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kesabaran Yusuf alaihissalam dari godaan istri raja ini memiliki ketinggian derajat. Sebabnya apa? Ini sebagaimana yang saya katakan tadi, bersabar dalam hal keburukan yang dia inginkan, ini berat. Lebih berat dengan keburukan yang menimpa dirinya dengan yang dia tidak inginkan. Perhatikan dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, yang saya bacakan terjemahannya tadi, bahwasanya berkumpul beberapa perkara di sini. Yang pertama, ya adanya dorongan Yusuf alaihissalam untuk juga ikut melakukannya. Yang kedua, ya bahwasannya wanita yang mengajaknya ini adalah wanita yang memiliki jabatan. Wanita yang terkenal dengan kecantikannya, dengan keelokannya. Lalu yang ketiga, tatkala itu tidak ada orang yang melihatnya. Beberapa dorongan-dorongan untuk jatuh kepada kemaksiatan ada pada ketika itu. Namun Nabi Yusuf alaihissalam bersabar hingga ini menjadi kesabaran yang tinggi. Maka bagi yang belum menikah, perbanyaklah berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan Anda sebagai orang yang sabar. Dan bagi yang ingin menikah, jadikanlah tujuan dari pernikahan yang hendak dia lakukan meskipun sedang mencari calonnya, maka jadikan niat yang pertama, niat yang teragung adalah dia hendak membentengi dirinya dari kerusakan atau ingin menyelamatkan kehormatannya, bukan yang lain. Ya, jangan menggunakan atau jangan ada pada niat yang lain hingga akhirnya datang ke wanita ini, datang ke wanita itu, ini malah disebut ini bisa menjadi kemaksiatan bagi dirinya. Luruskan niatnya. Ikhwatal iman a'azani Allahu wa iyyakum. Begitu juga masalah perut, riba. Ya, berkaitan dengan masalah riba. Disebabkan mungkin karena kebutuhan yang mendesak, karena banyaknya hal-hal yang membuat dirinya ingin mendapatkan ini, memiliki ini dan memiliki itu, hingga akhirnya jalan yang dia tempuh adalah jalan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ikhwan fillah, banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan tentang bahayanya riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu 'indallahi min 36 zaniyatan atau zaniyah." Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki itu, sedangkan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka sungguh hal itu lebih berat di hadapan Allah daripada 36 dosa perbuatan zina. Ar-riba bid'un wa sab'una baban.
Aisaruha mitlu an yankihar rajulu ummahu. Riba itu mempunyai 73 hingga 79 bab. Dosa yang paling ringannya adalah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya. Dan yang terakhir adalah seorang hamba bersabar terhadap ketetapan dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Takdir yang berupa musibah yang menimpa dirinya yang menyakitkan. Dia adalah cobaan. Karena memang negeri ini adalah negeri cobaan, ikhwan fiddin. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan kami mengetahui yang bersabar di antara kamu. Dan hingga kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang macam-macam ujian khauf. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sesungguhnya kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ketika diuji dan dia bersabar, diuji dengan hartanya, dia pun bersabar, diuji dengan kekurangan harta, dia pun bersabar. Ketika diuji dengan anaknya, dia pun bersabar. Dan begitu seterusnya, kesabaran itu akan, ujian itu akan ada pada diri seorang hamba. Ya, akan ditimpakan kepada seorang hamba. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Cobaan senantiasa menimpa seorang mukmin, laki-laki dan perempuan, baik pada dirinya dan anaknya serta hartanya, sehingga dia bertemu Allah tanpa membawa dosa. Ini hikmah nih, ikhwan fillah. Ini faedahnya. Ketika Allah berikan ujian kepada kita, baik dengan ujian yang kecil yang mendatangkan gundah gulana, atau Allah hilangkan sesuatu yang kita senangi, kita cintai, pada hakikatnya ikhwan fiddin, ini tujuannya adalah terbaik untuk hamba tersebut, yaitu apa? Menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan tatkala dia hidup di muka bumi ini, tatkala sudah terkena bebannya syariat hingga Allah cabut nyawanya. Dan kita berharap agar kematian kita atau pada saat Allah mewafatkan kita dalam kondisi bersih dari kesalahan-kesalahan. Begitu juga sabar di dalam ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ala bersabar dengan terlambatnya kemenangan. Terkadang kita sudah mengusahakan sesuatu, sudah usaha, apalagi sudah berdoa, tapi tidak juga datang kemenangan, tidak juga datang sesuatu yang kita harapkan, maka ketahuilah, pada hakikatnya kemenangan itu ada pada hamba yang dia bersabar. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi engkau yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doamu. Jangan ragu-ragu ketika berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Namun Allah lebih mengetahui bagaimana cara Allah mengabulkan bagi hambanya yang terbaik bagi hamba tersebut. Hingga Rasulullah menjelaskan, di antara cara Allah mengabulkan doa seorang hamba, yang pertama Allah akan kabulkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau yang kedua, Allah akan kabulkan dengan cara Allah hindarkan dia dari bencana yang senilai dengan apa yang dia harapkan. Atau yang ketiga, Allah tidak kabulkan doa tersebut di dunia, namun Allah simpan hingga akhirnya Allah tunaikan nanti pada hari kiamat. Begitulah kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagai penutup, disebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini patut kita ingat. Al-muslimu idza kana mukhalitan an-nas
wa yasbiru ala adahum khairun minal muslimi alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang muslim apabila dia bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, bermasyarakat dengan manusia, dan dia bersabar terhadap celaan manusia, celaan mereka, itu lebih baik daripada seorang muslim yang tidak pernah bergaul atau tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak bersabar terhadap celaan mereka. Kalau bermasyarakat pasti akan ada yang membuat kita sakit hati. Kalau ada kita berdiskusi, kita berbicara sama orang lain, pasti akan ada yang menuntut kita untuk bersabar. Betapa indah ucapan seorang penyair, jika kamu dalam segala urusan selalu mencela saudaramu, kamu tidak akan menemukan orang yang tidak kamu cela. Lalu siapakah orang yang kamu ridhoi semua perangainya? Cukuplah orang itu disebut mulia jika aibnya dapat dihitung. Demikian kaum muslimin, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk menjadi orang yang bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar untuk tidak jatuh ke dalam kemaksiatan, bersabar menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, dan semoga ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.